ikhtiar itu wajib, tapi kayaknya hasilnya itu bukan saya yang menentukan. Setelah itu tawakalnya itu aja. Kesimpulannya di situ, udah nggak bisa ngoyo lagi saya ternyata. Produk saya itu di sini bergaransi. Kalau garansinya berapa tahun, Pak? Saya bilang selama masih ketemu saya, Pak. Bukan seumur hidup, selama masih ketemu saya. Kalau seumur hidup kan, biarpun saya hidup tapi nggak ketemu saya kan repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Kamdi Waluyo. Saya kelahiran Jepara, Jawa Tengah. Kelahiran tahun 1973, jadi usia saya kira sekarang ya 50 tahun lah. Sebenarnya saya ke Tabalong ini apa ya istilahnya, nggak banyak mikir dulu waktu itu. Jadi waktu itu usaha di Jawa lagi lesu, terus kebetulan ada saudara di sini, saya telepon, gimana kalau saya ke buka toko di sana, saya bilang gitu. Terus jawabnya dia, iya Pak, dia kesini aja, dia bilang gitu. Terus saya spontan aja, nggak banyak mikir, ya udah dah berangkat ke Kalimantan, Bismillah gitu. Saya ngajak istri. Waktu itu bulan Desember tahun 2011. Ingat. Tiketnya masih murah banget dulu itu, 300.000 atau berapa? 310 kalau nggak salah waktu itu tiketnya. Langsung terbang sama istri saya ke sini, terus nyari-nyari sewaan toko, terus ketemu di sini nih. Sampai sekarang masih sewa, Mas. Mahal kalau beli belum mampu. Jadi saya dulu itu sejak mulai bujang saya udah bekerja di bidang permebelan. Jadi mulai bujang udah istilahnya kalau di sana itu jadi pengrajin. Memproduksi mebel-mebel gini dengan karyawan yang sedikit, itu kalau di sana dibilang pengrajin. Jadi jualnya itu jadi supplier ke bos-bos besar yang jualannya itu kadang ada yang ekspor ke luar negeri, ada juga yang dijual ke punya toko di luar daerah seperti itu. Sampai alhamdulillah berkembang tahun 2004, alhamdulillah bisa ekspor ke Belanda sama ke Prancis waktu itu. Terus 2008 bos saya itu yang di Belanda kena krisis. Waktu itu krisis Eropa, mungkin yang nggak terlalu parah lah krisisnya, tapi bos saya berdampak. Terus akhirnya udah nggak beli lagi ke saya, terus saya jualan kayu bahan-bahan mebel, mensuplai ke pengrajin-pengrajin dan sebagian ke pabrik-pabrik mebel yang ada di Jepara. Terus tahun itu 2011 mulai berpikir pengen mebel lagi, pengen jualan mebel lagi, saya pengen merantau ke Kalimantan seperti itu. Kalau usaha mebel saya ini kayaknya lebih banyak dipengaruhi oleh apa ya, lingkungan mungkin. Karena basic keluarga saya nggak ada yang mebel. Basic orang tua saya pengajar, pendidik, guru agama. Adik-adik saya, saudara saya pada ngajar di sekolah. Terus saya aja yang waktu itu menggeluti di mebel karena di tetangga-tetangga kan banyak yang itu jadi pengrajin gitu. Jadi saya sering main, sering lihat jadi bagaimana caranya orang bekerja, bagaimana caranya orang membuat mebel gitu. Ya terus terang karena
orang Jepara itu banyak yang mebel dan banyak juga yang sukses. Terus terang saya juga ingin sukses seperti orang-orang itu gitu. Terus terang seperti itu gitu. Kalau produk saya itu mulai dari kursi teras, kursi tamu, kursi makan, dipan, kamar set lah istilahnya gitu, kamar set, kitchen set, segala macam yang bisa dibilang mebel, insya Allah saya bisa kerjakan. Dan bisa istilahnya apa? Bikin desain, boleh bikin desain sendiri, nanti dibantu saya untuk diskusi dengan saya. Pokoknya sesuai seleranya lah, seperti itu. Jadi alhamdulillah begitu saya mempunyai niat buka toko di Tabalong ini, semuanya kayaknya dimudahkan oleh Allah. Jadi cari ekspedisi mudah banget, nggak ada kesulitan. Begitu saya tanya teman, supir gitu, supir truk, langsung dikasih tahu. Dan itu juga langsung sampai ke sini. Juga awal-awal di sini penjualan langsung bagus karena waktu itu tahun 2012 itu Tabalong lagi ekonominya lagi bagus-bagusnya. Jadi saya jualan juga langsung naik gitu loh. Mudah banget waktu itu. Kalau saya di sini spesialis jati, kalaupun misalkan ada yang nggak jati, saya katakan itu nggak jati. Seperti itu. Kadang ada permintaan yang kayu trembesi, misalkan ada orang lihat di internet kayu trembesi, bisa saya bikin juga kayu trembesi gitu. Cuman spesialisnya tetap jati kalau di toko saya ini. Kalau di Tanjung kan alhamdulillah saya istilahnya usaha udah jalan lah di Jepara, jadi alhamdulillah modal udah ada. Jadi tinggal apa ya, ekspansi kemana, mau usaha kemana, alhamdulillah udah ada. Tinggal mengembangkan aja waktu itu. Ya sekitar 300-an waktu itu. Kan harus beli pickup, sewa toko segala macam kan. Ya, harus 300-an, 300 koma lah. Ini sampai sekarang produksi saya tetap di Jepara, workshop saya di Jepara. Kenapa saya tetap di Jepara? Karena di Jepara workshopnya sudah ada, jadi saya nggak sewa lagi. Karyawan juga sudah ada, jadi tim itu udah ada di Jepara. Tempat dan tim udah ada. Kalau saya bentuk di sini, bikin tim di sini, saya harus sewa toko, terus saya harus bayar karyawan lebih mahal. Terus karyawan yang bagus-bagus saya ajak ke sini juga nggak mau. Jadi ya udahlah, saya harus mempertahankan workshop saya yang di Jepara. Dan kadang sebagian orang juga masih nyari yang asli bikinan Jepara seperti itu. Ini bikinan mana gitu, ditanya seperti itu. Kalau dia udah dibikin di Jepara dia udah mantep. Ya udah, saya pertahankan di Jepara aja, nggak usah dipindah ke sini workshop saya. Seperti itu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Yuliana dari Jepara juga, seperti suami saya tadi, sama kita, cuman beda desa gitu. Sekarang kan untuk mebel jati ini, dulu kan dijudge-nya klasik aja gitu ya Mas. Padahal mebel kan mengikuti zaman sekarang, ada minimalis, ada anu kan, jadi kalau yang dibikin dari bahan HPL, plywood itu kan jati juga bisa ngikutin itu gitu. Jadi kita mainnya di situ juga, di minimalis itu. Sekarang ini kan mebel kayaknya cenderung menurun ya. Jadi
otomatis kita harus bisa bersaing dengan yang kayak di online yang kayak gitu ya. Yang padahal di online itu mebel itu nggak kayak baju, nggak kayak ya fashion itu kan resikonya sedikit. Kalau mebel itu kan nanti di ekspedisi pengiriman kan ada ini ya, many risk ya, ada resiko banyak dari mulai benturan, mulai apa ini segala macam itu. Kita di situ mempersiapkan diri untuk ikut ini di online itu nanti gimana permainannya di situ gitu Mas. Bahan jatinya itu dari hampir seluruh Indonesia Mas. Jadi kalau boleh saya sebut jati yang bagus itu pokoknya yang bagus-bagus lah ya. Kalau di sana kayu yang terbagus itu kayu perhutani namanya. Itu yang ditanam oleh itu pihak perhutani, itu memang yang terbagus. Dan yang terbagus itu Jawa Tengah kayak Blora dan sekitarnya, Blora, Cepu, Purwodadi. Itu bagus. Sebagian kayu ada yang dari Makassar juga bagus, yang kayu rakyat dari Makassar bagus, Makassar dan sekitarnya itu. Kalau di sini saya dibantu 2 karyawan Mas. Di sini kalau di Jepara sekarang karena yang karyawan yang tetap itu ada 7. Jadi tergantung permintaan. Kalau pas lagi rame berarti nyari karyawan tembakan gitu. Kalau pas lagi sedang-sedang saja ya dimaksimalkan 7 orang yang di workshop Jepara. Jadi kalau itu termasuk keuntungan saya kenapa workshop saya di Jepara. Kalau di Jepara itu kan update selalu berkembang terus Mas. Jadi termasuk anak buah yang di sana itu mengikuti perkembangan update-update terkini. Jadi ukiran-ukiran yang sifatnya itu kayak kekinian atau yang sifatnya temporer itu dia tahu gitu loh. Kalau di sini kan dia hanya fokus di sini perkembangan gambar-gambar yang terbaru dia kurang tahu, seperti itu Mas. Mebel saya Pesona Jati ini, jadi kalau misalkan bikin kursi, bikin mimbar, itu bisa dikasih logo sesuai yang dikehendaki oleh pemesan Mas. Misalkan dari instansi, dari logo masjid setempat, atau kadang perusahaan nyumbang mimbar itu kadang dikasih logo perusahaannya seperti itu Mas. Dan juga produk saya itu di sini bergaransi. Misalkan kayak kursi makan, kursi tamu gitu garansi Mas. Garansinya kalau garansinya berapa tahun Pak? Saya bilang selama masih ketemu saya Pak. Bukan seumur hidup, selama masih ketemu saya. Kalau seumur hidup kan biarpun saya hidup tapi nggak ketemu saya kan repot. Jadi selama masih ketemu saya, ada masalah dengan barang yang dari saya, nanti tetap masih saya bantu. Jadi masih ada tanggung jawabnya saya, seperti itu Pak. Jati itu kan mahal ya. Jadi customer yang sudah mengeluarkan uang yang agak banyak ini, saya bikin ada kenyamanan. Jadi nggak ada keraguan setelah mengeluarkan uang banyak tapi baru dipakai sebulan 2 bulan atau setahun terus kursinya rusak atau lemarinya rusak, jangan sampai seperti itu. Jadi ada jaminan dari saya bahwa barang itu sampean pakai tidak gampang rusak gitu, dan saya masih bertanggung jawab. Kalau pasar yang terbanyak tetap dari masyarakat umum lah Mas, di sekitar Tabalong juga ini, di sekitar Tabalong.
kadang ya ada permintaan dari pemerintah, ada seperti itu. Terus kadang di kabupaten sebelah, dari Barito Timur, dari sering ke Banjar dulu, waktu rame sering ngantar ke Banjar Mas. Sampai kalau ke timur itu Simpang Pait, Grogot. Terus kalau ke tengah itu sampai ke Teweh. Ini pun bulan-bulan ini ada pengiriman ke Teweh ini. Bulan-bulan ini. Jadi ya alhamdulillah lah. Kayaknya paling banyak di Sari kursi tamu Mas. Kursi tamu baru buffet seperti itu. Begini Mas, kalau harga itu kan sebelum saya menjemput angka ya, biasanya customer itu saya gini, silakan hunting dulu di Banjar, nanti saat udah ketemu bayangan harganya di Banjar baru nego ke saya kalau belum kenal saya. Kalau udah kenal saya biasanya udah ngerti, karena saya itu basicnya itu pengrajin, produsen, jadi jualan saya ya biaya produksi berapa tambah transport, saya ngambil untung sedikit, ya itulah nilai jual saya di situ Mas. Jadi insya Allah tidak kemahalan karena saya kan produsen langsung. Beda kalau pedagang kan harga produsen terus disuplai ke toko ngambil untung. Saya nggak seperti itu gitu loh. Jadi insya Allah dapat harga terbaik kalau sama saya. Customer setia Pesona Jati, jadi jangan kaget kalau di online itu ada tawaran yang murah-murah. Kalau sampean pingin dapat harga murah dari Pesona Jati, silahkan buka linknya Pesona Jati di marketplace. Kalau sampean belinya di marketplace, walaupun ke saya tapi lewat marketplace nanti dapat harga yang lebih murah. Seperti itu jadi saya harus juga online juga, karena memang online itu menawarkan harga yang murah-murah walaupun kualitasnya itu ya namanya nggak ada garansinya, dia nggak ketemu langsung sama customer, ya mungkin dapat dipastikan kalau harga yang murah pasti harganya ya beda sama yang di toko. Saya juga di e-katalog juga Mas. Oh, e-katalog. Siapa tahu ada yang dari instansi bisa lihat di e-katalog Pesona Jati bisa. Terus terang kalau pesan agak sekitar 20 hari sampai 25 hari Mas. Tergantung ekspedisinya. Kadang kalau ekspedisinya pas cepet, barang jadi, terus langsung truknya berangkat, itu bisa cepet. Kadang barang jadi, barangnya belum full satu truk, masih nunggu seminggu lagi berangkatnya. Nah, itu kadang yang agak lama. Jadi kisaran antara 20 hari sampai 25 hari, itu tergantung kuantitas itu pesanannya, banyaknya pesanannya itu sama kerumitan detail pesanannya itu Mas. Saya kira gini Mas, saya di sini udah 11 tahun ya. Jadi jarang ada komplain gitu. Padahal dari awal saya ke sini itu saya udah, pokoknya label saya itu Pesona Jati itu bergaransi seperti itu. Kadang ada sih memang yang kursi makan, ada kerusakan karena ya biasanya makainya itu kan disandar-sandarin gitu kan, biasanya kakinya lepas seperti itu sih. Terus
ya dibawa sini, saya perbaiki jadi bagus lagi, gratis, nggak dipungut biaya seperti itu. Kalau sekarang ini mulai apa ya, udah ya mulai corona lah ya, mulai corona itu memang sakit lah orang usaha itu. Ya apa ya, omsetnya memang mepet banget, untuk perputarannya mepet banget. Tapi ya yang penting alhamdulillah masih bisa bertahan, itu udah syukur banget itu. Ya anak buah masih bisa kerja, ya yang di sini juga bisa kerja, saya juga masih bisa kerja. Ya alhamdulillah, yang penting bisa muter mas gitu. Kalau dulu waktu bagus-bagusnya ekonomi Tabalong itu ya sekitar 150-an mas, per bulan. Kalau bulan puasa ya bisa lebih tinggi lagi, bisa sampai 200. Kalau biasanya bulan puasa paling rame, bulan Desember biasanya agak rame, bulan Maulud biasanya agak rame. Itu kalau ekonomi normal lah ya, ekonomi normal seperti itu. Ya alhamdulillah ya, rumah sudah ada, alhamdulillah sudah pergi haji sama istri. Ya itu udah bersyukur banget mas. Ya kendaraan juga ada, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa bertahan sama tim saya, itu udah yang paling syukur banget itu loh. Alhamdulillah bisa mempertahankan dengan tim yang sudah ada, itu udah alhamdulillah banget menurut saya. Setelah belajar dari perjalanan hidup saya ya, umur 50 itu kan udah nggak muda lagi, saya udah merasa tua ya. Kayaknya itu kerja itu apa ya, ikhtiar itu wajib, tapi kayaknya hasilnya itu bukan saya yang menentukan, bener-bener bukan saya. Jadi ikhtiar saya itu sekedarnya hanya melaksanakan kewajiban saya. Kadang ikhtiar saya itu tidak sesuai apa ya, apa yang saya targetkan itu A misalkan, ternyata yang datang itu rezekinya dari B gitu loh mas. Jadi ya ikhtiar sewajarnya, terus setelah itu tawakalnya, itu aja. Itu aja. Kesimpulannya di situ, udah nggak bisa ngoyo lagi saya ternyata. Mungkin untuk saudara-saudara saya atau adik-adik saya yang mulai berwirausaha, itu pertama itu harus sabar, yang kedua harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, karena Dia yang punya rezeki. Yang memberi rezeki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya itu harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hanya bekerja keras saja, udah pernah itu mas saya. Malah seingat saya, kalau saya itu kerja, kalau sampai apa istilahnya, bila dibilang lupa waktu, sampai pusing-pusing, itu malah hasilnya nggak nyaman, di belakang nggak nyaman. Jadi pernah saya itu kerja sampai lembur-lembur, sampai istilahnya ngamuk-ngamuk sama anak buah, tapi ujung-ujungnya ditipu orang, nggak dibayar sama sekali, urusannya sampai urusan ke pengadilan. Itu pernah dulu waktu di Jepara. Jadi nggak usah ngoyo lah gitu.